Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajril. Jadi di video kali ini kita akan membahas Olimpiade Sains tingkat kabupaten untuk jenjang SMP yang ini sebenarnya nggak di request sih sebenarnya, tapi kemauankan sendiri untuk membahas Olimpiade ya di bawah SMA gitu ya. Nah ini mungkin insya Allah akan membantu teman-teman yang ya permulaan gitu ya di Olimpiade, terutama ya aku juga sih sebenarnya untuk Olimpiade itu aku mulainya di SMP gitu ya. Makanya di sini aku mau memotivasi kalian buat mulai produktif, mulai kesukaan kalian misalkan di Olimpiade Matematika ataupun di Olimpiade lain. Nah, aku mendorong, aku mensupport teman-teman penyuka matematika untuk mulai mengikuti Olimpiade sejak dari ya lebih bagus sih lebih awal ya SD. Tapi ya mungkin aku ngebahasnya itu di SMP ya. Oke, ini kenapa aku mulai dari soal nomor 2 itu karena soal nomor 1 harus digambarkan ya. Jadi mungkin teman-teman doakan aku juga bisa semoga gitu ya bisa membeli pen tablet gitu ya dari hasil kerja aku gitu ya. Nah, ya itu nggak akan terlalu lama teman-teman ya. Jadi ya mungkin 1 atau 2 minggu insya Allah sudah terwujudkan. Jadi mohon doanya teman-teman ya, supaya konten ini menjadi lebih berkualitas dan semua soal yang bentuknya gambar di sini kan sebenarnya bisa ngegambar ya. Masalahnya ngegambarnya itu dia kaku teman-teman ya, nggak fleksibel, jadi harus ke sini dulu, ke sini dan sebagainya. Jadi kan kalau misalkan tulis-tulisan biasa kan enak tuh, ngegambar lingkaran, ngegambar bangun datar lainnya atau bangun ruang lainnya gitu ya. Jadi ya semoga 1 sampai 2 minggu berikutnya aku bisa membeli pen tablet ya buat konten yang berkualitas. Oke, kita ke soal nomor 2 dulu ya. Diketahui sistem persamaan dengan A, B, C adalah bilangan real positif. Ini sistem persamaannya ya. A sama dengan BC, B sama dengan C, A tambah 2, C sama dengan B dikali A kurang 2. Nah, pertanyaannya nilai dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, teman-teman di sini ini kan udah tinggal masukin ya. Cuman kalau teman-teman lihat, salah satu keuntungan kalau bentuknya itu seperti ini, dia simetris gitu ya. Jadi maksudnya adalah bentuknya itu dia mirip, cuman dibedain hurufnya doang. Jadi ini teman-teman tinggal gabung aja. Misalkan persamaan kedua nih dengan persamaan ketiga, dia kan tinggal ganti B dan C doang. Nah, lebih baik kita kalikan aja gitu ya. Kita gabungkan aja. Sebenarnya digabungkan itu mau dibagi, mau dikali itu bebas. Tapi nanti tergantung dari nilai ABC-nya. Kalau ABC-nya bilangan real positif, nah baru bisa dibagi. Tapi kalau misalkan bilangan real yang strict real, berarti kan dia ada bilangan 0. Jadi nggak boleh ya yang kayak gitu. Tapi karena di sini udah ada penegasan real positif, ya berarti semua ABC ya pasti positif gitu ya. Oke, jadi kita kalikan nih persamaan 2 dan 3-nya. Yang kirinya menjadi BC, yang kanannya menjadi CB dikali A tambah 2 ya. A tambah 2 dikali A kurangi 2. Oke. Nah, ini yang kanan teman-teman bisa kita kan ini sifat kalau perkalian kan dalam bilangan real itu sifat lapangannya ya. Sifat ya teman-teman kalau yang di kuliah mungkin udah tahu ya sifat lapangan aljabar bilangan real ya. Jadi si CB itu kan bisa dibalik ya, artinya dia dia bisa dibalik itu dia punya inverse gitu ya. Jadi secara sederhana teman-teman bisa
istilahnya mempindah ruaskan yang kanan CB ini ke kiri. Nah, CB itu kan sama aja dengan BC karena dia bersifat komutatif. Jadi, yang kanannya ya, yang CB-nya kita pindahin ke kiri. Jadi, dapatlah kayak gitu. H tambah 2, A kurangi 2. Ini BC sama dengan CB, ya ini kita bisa coret sama dengan 1. Sisanya A tambah 2 kali A kurang 2, ingat sifat aljabar ya. Tinggal mengkalikan bagian yang sama posisinya. Berarti A kuadrat dikurangi 4 ya. Ini ya, A kali A kuadrat plus 2 kali min 2 sama dengan min 4. Oke. Jadi A-nya adalah ini, kita pindahin ke sini, jadinya plus 5. Jadi A-nya adalah A plus minus akar 5. Ya, plus minus akar 5. Plus minus akar 5. Nah, ingat, karena A itu adalah real positif, maka cuman positifnya aja yang diambil. Ya, jadi akar 5-nya doang. Dapat nih, bahwa nilai A adalah akar 5. Sekarang kita akan tinjau untuk nilai yang lainnya. Oke, dari persamaan 1, ya, A sama dengan, dari persamaan 1, A sama dengan B kali C ya. A sama dengan B kali C. Kita ingin mengetahui nilai B misalkan. Berarti kita akan membuat C-nya kita ganti gitu ya dengan bentuk yang lain. Yaitu dengan memindahkan B-nya ke kiri. Dari perkalian ke kiri menjadi pembagian. Sehingga C sama dengan ini A dibagi B. Ya, A dibagi B. Hasil ini kita akan substitusikan ke persamaan 2. Ya, persamaan 2 itu adalah ini. B sama dengan C dikali A per 2. B sama dengan C dikali A plus 2. Gitu ya. C-nya kita ganti dengan bentuk yang ini. A per B. Kenapa A per B? Ya, kenapa? Karena ini yang B kan tadi udah aku bilang dia dia punya inverse ya. Artinya dia positif nih. Atau nggak ada nilai yang membuat dia 0 gitu ya. Kan pembagian dengan 0 kan nggak boleh ya. Nah, jadi C-nya kita ganti dengan ini ya. Jadi B sama dengan A per B kali A plus 2. Nah, ini B ini kita bisa pindahkan ke kiri, jadinya B kuadrat sama dengan yang A-nya kita kalikan ke yang sebelah kanan ini. Jadi ini udah pindah ya teman-teman ya, B-nya ke kiri. Yang A-nya kita kalikan dengan yang kanan. Berarti A kuadrat, A kali A kuadrat, A dikali plus 2 sama dengan 2A. Nah, gitu ya. Sehingga B kuadrat itu sama dengan kita ganti A-nya menjadi bentuk yang udah kita tahu nih. A kuadrat berarti akar 5 kali akar 5, ya akarnya hilang ya, karena indeksnya 2. Berarti 5 ditambah 2 akar 5 ya, 2 akar 5. Oke, 2 akar 5, ini gak usah diubah teman-teman ya, gak usah dapat B-nya, karena yang ditanyakan adalah B kuadratnya. Oke. Sekarang kita akan selanjutnya kita bisa mengetahui nilai C-nya itu bukan dari sini, teman-teman ya. Oh, bisa dari sini, bisa. Tinggal kita kuadratkan aja kedua ruas. Jadi yang dari ini ya, dari persamaan 1, A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Dari persamaan 1 kita bisa mendapatkan nilai nilai C. Jadi A sama dengan BC. Jadi A kuadrat sama dengan, kita kuadratkan dua-duanya. Berarti B kuadrat kali C kuadrat. Oke. A kuadratnya adalah akar 5 kali akar 5, 5. B kuadratnya adalah
ini udah dapat nih 5 tambah 2 akar 5. 5 ditambah 2 akar 5. Oke. Selanjutnya dikalikan dengan C kuadrat. C kuadrat. Oke. Nah, kita dapat nih C-nya. Yaitu dengan memindahkan 5 tambah 2 akar 5-nya ke kiri. Gitu ya. Ini sebenarnya di kiri teman-teman ya. 5 dibagi ini. Kita pindahkan yang ini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah C kuadrat. Ya, kita pindahkan ke kiri. Nah, ini kita bisa sederhanakan, kita rasionalisasikan dengan cara, teman-teman udah belajar ya, yang dari SMP. Cara merasionalkan sebuah pecahan yang ada akar. Berarti kita kali dengan suku sejenisnya, bentuk aljabar sejenisnya. Itu tinggal menggantikan tanda ininya. Jadi, 5 dibagi ini gitu ya, dikali dengan ini, tapi kita balik itunya tandanya. Nah, karena dikali dengan 5 kurang 2 kali 5, berarti kita harus membagi juga dengan 5 dikurangi 2 akar 5. Kenapa? Karena supaya tidak mengubah makna, teman-teman ya. Kan kalau sesuatu dibagi sesuatu kan dia hasilnya kan jadinya 1 gitu ya. Dia nggak merubah apapun. Ntar ini gimana nih? Susah ya. Oh, di sini. Ah ya. Ini adalah 5 2 akar 5. Yang ini yang atasnya berarti kita ini kan sama dengan C kuadrat ya. Berarti hasilnya adalah yang ini kita kalikan ke dalam 5 kali 5 itu 25. Di sini aja. Berarti ini 25 ya. Terus 5 dikali minus 2 itu adalah minus 10. Minus 10. 10 akar 5. Yang bawahnya kita pakai sifat aljabar. Tinggal karena ini kan angkanya sama tuh, ada 5 5, 2 kali 5 2 kali 5, yang beda itu adalah tandanya, ini positif ini negatif. Berarti tinggal kalau udah bentuknya kayak gini, kita tinggal mengkalikan aja bagian depannya. 5 kali 5 25. 2 kali 5 kali 2 kali 5 itu sama aja dengan 2 kali 2 4, akar 5 kali akar 5 itu 5. Jadi 4 kali 5 20. Tandanya apa? Tandanya adalah plus kali minus minus. Jadi minus 20. Ini adalah C kuadrat. Jadi hasilnya adalah dari C kuadrat ini adalah ini kan 5 tuh, 25 kurang 5 kan sama dengan 5 ya. Jadi kita langsung aja dioperasikan di sini. Sekarang kita bagiin 25 bagi 5 itu 5, 10 dibagi 5 itu 2. Berarti ini minus 2 ya. Minus 2 akar 5. Ya, jadi ini C-nya, C kuadratnya. Sehingga B kuadrat udah dapat, C kuadrat udah dapat, begitupun nilai dari A kuadrat atau A-nya. Jadi nilai dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat berapa? Ya tinggal menjumlahkan aja. Ya. A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat itu sama dengan A kuadrat, kan A-nya adalah akar 5 ya. Berarti dipangkatin 2 jadinya 5. Terus B kuadrat berarti 5 plus 2 akar 5. 5 plus 2 akar 5. Gitu ya. Terus ditambah C kuadrat. C kuadrat yang ini. Berarti ditambah 5 dikurangi 2 akar 5. 5 dikurangi 2 akar 5 ya. Sebentar ya. 5 ditambah 2 akar 5. 5, 2 akar mana nih? Nah ini ya. Ini aja ya. Kita kopikan. Set. Nah ini ya. Dapatlah hasilnya segini. Nah ini karena ada angka yang sama tapi berbeda tanda, kita bisa hilangkan. 2 kali 5 kurang 2 kali 5 itu 0. Jadi sisanya adalah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. Jadi jawabannya adalah 15 teman-teman ya.
Oke, A ya jawabannya. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.